Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini and Juju. Halo Halo semuanya. semuanya, ketemu lagi dengan Dini and Juju and Dini. Edin, Ya. kemarin aku baru aja dari kliniknya Dokter Tompi. Wow. Beautifulnya Dokter Tompi. Gitu. Dan it was like a dream comes true. Oh. Karena aku udah lama banget Very nice. pengen ke situ. Yeah. Aku udah mengikuti Dokter Tompi itu udah di berbagai podcastnya dia bicara tentang estetik, tentang kecantikan dan sebagainya, dan operasi plastik gitu-gitu ya. Aku juga cocok ngikutin. banget. Padahal aku nggak operasi apa-apa, aku cuma perawatan aja ke situ. Nah, aku bilang ke dokternya gini, Gimana? Dok, kenapa saya akhirnya kesini? Kenapa saya mau mengeluarkan uang untuk perawatan kayak gitu kan? Karena saya merasa zolim sama diri saya sendiri kalau saya nggak merawat wajah saya, badan saya kayak gitu. Yep. Karena selama ini kita pakai tubuh kita Untuk itu kerja. untuk kerja gitu kan. Kerja keras sebagai kuda. Gitu. Terus Kerja keras. Iya. Dan tapi nggak pernah merawat diri. Itu namanya menzolimi diri sendiri. Jadi kalau kita ini ya ibarat mesin kan ya, Din ya, dipakai buat muter terus. Tapi nggak pernah repair apa-apa. Atau mobil nggak ada maintenance-nya, mobil dipakai terus, tapi olinya nggak pernah diganti, bodinya nggak pernah dilap-lap, atau apanya lah spare part yang mulai rusak mulai diganti, diperbaiki kayak gitu kan. Kayak gitu, bener. Sama, aku juga pada akhirnya ada di titik yang sama kayak Baju tadi bilang gitu. Cuman kalau aku ya pada akhirnya ke zolim pada diri sendiri itu awalnya tuh nggak gitu Baju, hampir sama sih, tapi gini, mau sampai kapan ya gitu. Kok aku ignorance terus gitu sama hal-hal yang berhubungan dengan skincare, hal-hal yang berhubungan dengan kayak wajah gitu. Ini kita belum wajah dulu. Ya, ke wajah dulu. Iya benar, kayak gitu. Sampai kapan gitu? Sampai kapan aku cuman pakai serum-seruman doang gitu ya Baju? Nggak yang doang, serum itu udah wow, Din. Sebenarnya iya, tapi udah skincare. Untuk kulitku tuh kurang Baju. Karena saking aku ignorance-nya gitu. Padahal yang ngingetin itu mbakku sendiri itu tuh udah capek gitu mulutnya, udah 3 tahunan yang lalu tuh udah mulai ngingetin aku semakin gencar gitu. Tapi akunya yang dulu deh, nggak deh, segala macam gitu. Tapi ya udah sampai di titik sampai kapan gitu aku kayak gini terus akhirnya kayak sadar, iya ya aku zalim gitu sama diriku sendiri. Aku juga ke klinik pada akhirnya Baju gitu. Jadi aku ini diperiksa sama dokternya, jadi pakai obat racikan yang ini mbak, yang ini gitu, karena kulitnya mbak seperti ini seperti itu gitu sama kayak Mbak Juju gitu. Jadi intinya kita lagi ngomongin tentang investasi pada diri sendiri. Ya, kadang banyak orang yang investasinya uang, tanah, bangunan, emas misalnya. Benar banget itu trading buat, dan sebagainya. Itu buat hidup kita 5, 10, 15, 20 tahun ke depan kan ya Baju. Tapi bagaimana dengan badan kita? Nah. Itu nggak kalah penting. Karena saya pernah baca quote ya, Din ya. Tubuh kita adalah tempat kita hidup atau tubuh kita ini yang akan menemani kita sampai kita mati gitu. You live in yourself. Gitu. Yeah, you live in yourself. You have to be kind to yourself, taking care to yourself. Iya kayak gitu. Kalau bukan kita yang merawat ya siapa lagi gitu. Kalau misalnya ya kita cuma uang yang ya memang sih merawat diri juga butuh uang. Maksudnya investasi dalam bentuk tanah, bangunan dan sebagainya. Tapi lupa investasi pada diri sendiri dengan kesehatan kita. Lupanya itu tadi jangan sampai gitu. Kita nyampe nggak nanti gitu. Meskipun usia itu kan ada di tangan Tuhan. Ya. Yang kita udah plan beberapa puluh tahun ke depan, kalau misalnya kitanya nggak sehat gitu, kan nggak nyampe Baju sampai ke sana kayak gitu. Nah, investasi pada diri sendiri itu banyak macamnya. Nomor 1 dulu baru dari muka ya, karena yang paling kelihatan itu diri. Kan muka, merawat diri. Dalam merawat bentuk diri itu nggak cuma skincare yang Baju, ada olahraga yang tadi Baju. Nah, olahraga sebutin. Itu yang paling penting juga. Diet, detox itu juga makanan yang benar, karena ada pepatah Cina tuh Din,
pepatah China mengatakan bahwa jika makananmu tidak menjadi obat bagimu, maka obat yang akan menjadi makananmu. Betul. Pagi-pagi minum tablet sakit kepalanya, kolesterol, gula darah, asam urat kayak sebagai macam segala macam ya. Jadi di samping teh dan rotinya itu ada piring kecil lagi yang isinya obat semua. Nah, itu yang dimaksud dengan kalau makanan tidak menjadi obat bagimu, maka obat yang akan menjadi makanan kamu gitu. Bener banget gitu. Dan itu ketampar banget Mbak Ju. kamu- Soalnya aku nggak olahraga. Aku sekarang lagi dalam fase yang malas banget olahraga gitu. Aku nggak tahu nih kapan bangunnya untuk aku bisa semangat lagi gitu. Iya, olahraga. memang karena itu harus dimulai ya. Kalau Iya, udah mulai benar. lagi, nanti selanjutnya nggak males lagi. Biasanya gitu. Jadi selain perawatan wajah, juga olahraga. Betul. Olahraga. Itu investasi Mengolah pada diri raga. sendiri, Iya. ya. Ke badan kita nanti. Iya, benar gitu. Soalnya kan kalau misalnya olahraga aja nggak makan yang benar, sama aja. Pun sebaliknya gitu. Kalau makan aja tapi nggak ada olahraga yang meskipun kecil gitu, ya sama aja juga gitu ya Mbak Jo. Jadi Apalagi itu kita- saling berhubungan. Kita kerja di kantor, duduk seharian. Kayak gitu. Aktivitasnya cuma duduk-duduk aja. Apalagi yang kaum rebahan dulu itu ya, yang lagi rame dulu Iya, waktu itu benar. pernah. Kaum rebahan. Betul sekali. Kamu udah melakukan apa untuk investasi pada tubuhmu Dalam hal makanan dalam ya. hal makanan? Sudah melakukan apa, Din? Sampai saat ini alhamdulillahnya istiqomahnya Mbak Ju. Itu tuh yang aku nggak akan skip dalam satu hari ya Mbak Ju ke sayur dan buahku. Sesedikit apapun itu gitu. Harus ada buah. Harus ada buah dan sayur. dan gitu. sayur. Kalau misalnya nggak ada, ya aku cari gitu. Semalam apapun gitu. Kayak gitu, aku harus gitu. Karena alhamdulillah Indomaret jadi deket gitu kan. Jadi aku tinggal buah potongan ada gitu, 10 ribuan gitu kan baju. So ya kayak gitu. Jadi aku harus gitu dalam satu hari. I would not skip my fruits and veggies kayak gitu. Kalau baju gimana? Aku biasanya veggies nomor 1, fruit ya? enggak, fruit enggak harus. Soalnya aku kadang mikir gini, buah itu mengandung gula gitu loh, dan aku udah cukup makananku udah cukup. Kalau saya makan buah juga itu nambah kalori gitu, aku mikirnya gitu Din. Emang ada. Jadi nggak begitu kalau buah, tapi sayur iya. Bahkan ke kantor itu saya cuma ngerebus kangkung, toge, misalnya kacang panjang, wortel direbus sendiri-sendiri, masukin ke wadah, bawa ke kantor. Udah nanti di kantor makan apa ya, sayuran itu harus habis gitu. Itu selalu saya kayak gitu, meskipun badannya kelihatan agak gede kayak gini, tapi sebenarnya saya tuh jaga makan juga, nggak yang rakus-rakus banget gitu loh. Cuma kalau lagi PMS memang makan mulu ya. Itu lebih ke hormonal sih ya, itu kan. Hormonal, bener-bener. Gitu. Aku kayak jerawat gitu kan. Aku juga hormonal kalau misalnya mau mens aja keluar gitu, banyak maksudnya. Nah, selain ke makanan, tadi olahraga ya Mbak Jo. Yang kalau olahraga aku melakukan ini sih sebenarnya simpel banget, tapi dalam satu minggu itu kan aku ada track yang di HP itu Mbak Jo, udah jalan berapa kilo gitu kan. Jadi misalnya dalam satu minggu itu aku cuman dari kan satu hari itu 6.000 langkah gitu ya Mbak Jo, 6.000 langkah di HP ku tuh. Jadi satu minggu kan berarti 6 kali 7 gitu kan, ada 42.000 langkah gitu. Kalau misalnya aku belum nyampe 30.000 itu aku jalan Mbak Jo, kayak gitu. Kayak gitu-gitulah. Kalau olahraga, kalau Mbak Ju ada ini, ada apa namanya treadmill. Iya, aku treadmill. Meskipun nggak rutin banget, tapi seminggu tuh harus minimal sekali, 2 kali ya gitu loh. Pokoknya kan. harus kita ke treadmill. Ada gitu ya Mbak Ju, apa namanya, limit diri kita sendiri gitu. Kita tahu gitu. Oh berarti segini meskipun gitu termasuk malas. Atau kalau misalnya Sabtu Minggu itu kadang aku ke pasar Din ya. Itu dari subuh sampai jam 7, jam 8 tuh baru nyampe rumah, di pasar muter terus kan jalan terus. Itu juga aku udah nganggep baju pakai wedges itu anggap kegiatan. Itu jalannya juga lumayan kan, harus butuh effort kalau misalnya pakai heels itu. Sama masak Din. Oh iya. Kenapa saya mulai jarang olahraga sejak punya konten, karena masak itu udah nyita waktu banget, dan itu juga membakar kalori kan, masak itu. Karena kan dari potong-potong, angkat kamera dari Satu studio titik ke titik yang lain, bolak-balik. Pokoknya
bener-bener yang keringetan, Sweat. yang capek banget, yang berdiri lama, itu tuh masak tuh kayak gitu. Makanya saya mulai jarang karena memang bikin konten gitu. Tapi sama-sama aktivitas fisik kan. Iya benar. Gitu. Benar-benar gitu. Cuman beda sih Maju kalau misalnya kita alokasikan sendiri gitu kan, rasanya ke badan tuh beda gitu, capeknya beda. Tapi ya kayak gitu. Intinya kita sudah berusaha. Kayak tadi status aku gitu. Menurut saya main layangan tuh termasuk olahraga gitu, meskipun cuman gerakin ini tangan sama kaki doang gitu. Kalau kamu gimana gitu? Aku bilang gitu Maju. Ya soalnya gimana? Ya emang aku bukan anak olahraga banget, jadi termasuknya itu olahraga main layangan tuh gitu. Padahal nggak ada effort main layangan, asal jangan mainin hati orang. Oke Mbak Jo, tadi udah yang merawat diri ya, kan itu ke physical thing gitu. Sekarang ke yang otak gitu. Jadi biar soul sekarang ke jiwa, otak dan jiwa sama. Iya ya sih, hampir sama maksudnya inner lah ya. Inner gitu. Ntar kita bahas yang soul setelah ini. Kita bahas yang untuk kita feeding the brain gitu, gimana gitu. Salah satunya adalah baca buku. Iya. Gitu. Kalau kamu masih baca buku sampai sekarang ya, masih rajin ini itu. Alhamdulillah Mbak Ju. Nggak tahu deh, itu sama kayak yang aku harus nulis Tumblr itu lah Mbak Ju. Meskipun sejarang-jarangnya, nggak bisa-bisanya, itu tuh ya aku harus kapan sempatnya, sama kayak baca gitu. Nggak bisa-bisanya ya gak apa-apa, nggak usah dipaksa gitu. Kalau misalnya ada, iya udah baca gitu. Itu aku kayak gitu. Aku udah sering bilang, aku juga suka banget baca buku sejak punya channel ya udah nggak baca buku lagi, tapi bukan berarti tidak memasukkan storage ke dalam otak kita gitu. Tetap baca berita, baca berita online terutama ya yang di artikel, Google, di Detik misalnya. Baca jurnal. Iya. Iya, baca buku, baca jurnal sama aja. Jurnal-jurnal ilmiah kayak gitu buat penelitian, ya kan? Kayak gitu. Kalau aku ternyata aku bisa nemu polanya ternyata gini Mbak Jo. Kenapa aku bisa sampai stop dan kayak rasanya tuh muak udah masa baca buku, karena aku terlalu banyak masukin info dari buku-buku self improvement Mbak Jo. Kayak gitu. Jadi kayak aku butuh waktu lagi nih untuk baca novel dulu. Akhirnya aku udah tahu pola gitu. Polanya kayak gitu, terus aku beli novel akhirnya gitu. Kalau misalnya udah mulai aduh pusing nih, udah beli novel, aku selesaiin tuh. Biasanya kalau novel cepet 2 hari selesai Baju, kan gampang gitu, ya, kayak gitu-gitu. Terus setelah aku baca gitu lagi, kayak gitu kalau aku. Terus selain baca buku, banyak sih. Ada yang skill baru ya Baju. Iya, belajar skill baru. Nah baru. ini nih yang seru. Menarik banget. Gimana? Belajar skill baru. Ada banyak cerita-cerita lucu dari ini gitu. Iya, soalnya yang ada kan ada beberapa orang yang usianya sudah lanjut gitu ya, sudah lanjut sangat usia. lanjut, bahkan 80, 70, 60 sampai 80 tahun. Ada yang pengen kuliah lagi, Din, kayak gitu. Udah kan. lulus bahkan Baju. Si anaknya Mahathir, Marina Mahathir itu lulus S2 di umur 60 tahun gitu. Ada cerita-cerita lain sebenarnya, tapi yang aku tahu barusan infonya itu gitu. Lulus S2 usia 60 tahun ya. Kalau kamu sekarang usianya 30, 35 dan belum S2. Ada yang 60 tahun baru lulus. Nggak apa-apa, you still have time until 60 gitu, sampai kamu bisa meraih gelar S2 misalnya. Enggak until 60 sih, sampai usia berapapun kan, selagi masih mampu. Benar kayak gitu. Terus selain itu ada juga ini masih nyambung ke Mahathir ya Mbak Ju. Istrinya Mahathir, ibunya si Marina itu bilang gitu, Marinanya cerita gitu, ibu saya belajar biola di usia 80-an tahun dan goals ibu saya adalah ntar ikut orkestra Mbak Ju. Terus gimana, emang berhasil gitu? Terus kata si ininya, si yang mau wawancara, jawabannya Marina, she did it. Dan tetap pertanyaan kita sebagai anak, ibu ngapain? Gitu. Ya nggak apa-apa ibu pengen, kenapa? Gitu. Iya tapi ngapain bu? Gitu. Ya nggak apa-apa. Gitu. Lucunya di situ sih Mas cerita tuh. Itu mirip banget sama aku Din. Kemarin kan aku bilang aku pengen les nyanyi, aku bilang gitu kan. Suamiku ketawa, anakku juga. Ngapain? Emang mau jadi penyonyo?
enggak, aku pengen aja, kenapa gitu katanya. Kalau aku tuh mikirnya cuma iya selain iya pengen aja kenapa. Selain itu juga aku pengen melakukan sesuatu yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. Dan itu di Belum luar pernah mencoba hal itu. benar, gitu dan itu di sebelumnya. luar ininya Mbak Juju ya, maksudnya Di luar comfort zone ya, Mbak Juju. di luar bidang juga kan. Benar. Karena kan emang aku introvert dan gak suka Nah, jadi itu pusat dia. perhatian. Iya. Kalau nyanyi itu otomatis Dilihat sama orang dilihat banyak. orang, didengar orang gitu loh. Nah itu tuh kayak seru Challenging. aja, kayaknya tuh pengen men-challenge diri sendiri gitu loh. Kayak gitu. Tuh kan aku nggak tahu baju ini aku unintentionally ngomong keluarnya challenging, aku nggak bermaksud untuk ngomong Inggris gitu. Nggak tahu deh. Jadi Karena emang lebih cocok daripada bilang menantang gitu. Aneh ya jadinya. enggak sih sebenarnya. Enggak bagus sih menantang. Ya menantang bagus. Bahasa Terus Indonesianya challenging. kalau aku my wildest dream itu aku pengen belajar piano Baju. Bisa lah Bisa ya. Bisa. Karena Kalau- menurut aku Kalau belajar piano tuh lebih ke apa ya? Practical. Ya bisa kan ya. Tapi kalau nyanyi itu kalau kita nggak punya warna suara yang bagus, itu tuh mau belajar kayak apa juga bisa diolah, bisa tapi lama, diolah. takes time ya. Tapi itu apa? kurang indah gitu loh suaranya. Iya sih. Gitu. Tapi suaraku udah indah kayaknya. Tahu sih. Pede banget, enggak bercanda doang. Jadi kalau misalnya piano tuh kenapa menurut aku pengen gitu ya Baju. Karena kalau melukis kan dream aku selain memang piano, melukis ya Baju. Melukis itu ada yang dia ada patternnya udah gitu Baju, udah nomornya gitu kan. Yang pakai cat itu, yang pakai kanvas gitu. Jadi aku nggak perlu belajar melukis, udah bisa belajar melukis rapih dari situ. Kalau misalnya piano, aku belajar dari YouTube tuh nggak bisa, nggak kayak yang harus ada diajarin gurunya. langsung, tutor langsung gitu. Jadi that's why I want to take a piano course. Maksudku gini Din yang nyanyi tadi Iya, ya, gimana? misalnya kayak batu itu ada berlian, ada batu akik dan sebagainya oke. gitu kan. Kalau memang dia sudah berlian, diasah dia semakin diasah bagus. sedikit aja, dipoles, digosok sedikit aja udah berkilau, udah bagus. Kayak warna suara tuh seperti itu kalau menjadi penyanyi. Kalau suaranya memang udah Kayak bagus, dia udah punya tinggal dilatih aja gitu udah kan. punya modalnya itu udah ada gitu ya Mbak Jo. Tinggal diinvestkan aja gitu. Nah selain yang udah kita sebutin tadi ya Mbak Jo, ada juga untuk menambah skill itu ikut workshop ya Mbak Jo. Ini salah satu yang aku pengen Betul. banget. What Din. kind of workshop? Kayak Aku gimana? pengen banget workshop tentang bisnis kuliner. Karena Oh, kan iya. sebelumnya aku udah pernah kan bisnis kuliner. Tapi waktu itu kan aku nggak pakai ilmu Din. Iya Iya kan? Kayak Mbak Jo tuh Menjalankan bisnis tapi nggak ada suka ilmunya. aja gitu. Dan turns out banyak yang suka. Nah Mbak Jo pengen tahu tuh ilmunya gitu kan. Ilmunya, ilmu jualan, ilmu memanage karyawan, memanage kayak produk, quality control dan sebagainya itu. Aku pengen ada yang pelatihan, ikut pelatihannya. yang benar-benar profesional ngajarin kita gitu loh. Dan itu ntar kayak langsung praktek, ntar misalnya produk dari workshop Mbak Juju yang ikutin itu Mbak Juju bikin Instagram produk Mbak Juju misalnya. Misal kayak gitu. Ya pokoknya segala sesuatu harus ada ilmunya. Makanya kita harus selagi kita masih mampu ya untuk investasi ke diri sendiri, ke masa depan itu ya kalau ada workshop ya ikut workshop yang sesuai yang kita mau ya kan, sesuai dengan minat kita, passion kita gitu. Workshop, seminar atau pelatihan apapun gitu ya. Iya. Kamu mau pelatihan apa Din? Aku tuh lihat murid aku tuh jadi pingin Bejo. Jadi dia barusan ikut workshop yang bikin kayak gerabah gitu, bikin kayak mug gitu, yang kayak Sofiala gitu Juba itu loh, kendi gitu yang dari kayak malam gitu loh, bukan malam tapi keramik ya. Iya, kayak yang diputer tanah liat gitu kan, diputer. Bener yang itu. Nah, ya kayak gitu itu terus nanti kan dibakar sendiri tuh ininya yang udah kita bentuk itu, mau mangkuk kayak mau mug atau apapun itu, gelas segala macam, piring gitu bisa udah dibakar terus dilukiskan baju ntar. Nah kayak gitu-gitunya loh, kayak ada melukisnya juga. Nah aku pengen ikutan workshop yang kayak gitu. Gitu. Seru kayaknya ya. Kayaknya menyenangkan. Terus selain itu kan kalau misalnya ada yang suka ngerangkai bunga, bisa juga kan ya baju workshop ada. yang kayak gitu.
Workshop merangkai bunga. Terus nanti bunganya bisa dibawa pulang gitu. Kamu bisa merangkai apapun yang seperti yang contoh udah kita lakuin gitu. Silahkan gitu, terus ntar bisa dibawa pulang kayak gitu. Ada pelatihan. Aku pernah nonton tuh di YouTube. Pelatihan masak juga ada ya, dan workshop kayak gitu. Pelatihan videografi pernah saya juga ikutin, fotografi juga. Nah aku lihat di Instagram itu ada Eros sama istrinya siapa namanya, yang pintar masak juga itu mbaknya. Bakso apa tuh aku izinnya? Siapa yang aku lupa. Ya itulah pokoknya istrinya Eros itu. Eros Sheila and Seven. Ya betul. Eros Sheila and Seven maksud aku. Eros Chandra. Dia itu ikutan istri dan anaknya dan Eros bertiga workshop kayak di ini baju. Leather itu apa? Kayak Kulit gitu. Kulit dan kayu gitu, jadi bikin produk dari itu gitu, mau apa terserah gitu. Ntar yang kalau misalnya kayu jadinya telanan gitu atau asbak kayak gitu baju. Yang leather ntar jadinya kayak dompet atau pouch. Jadi dompet kayak gitu kayak ininya TikTok tuh loh baju. Awalnya gini, set langsung ganti jadi produknya. Kayak gitu. Nah itu wow. Seru ya gitu, jadi pilihan workshop tuh ternyata banyak banget pilihan. Kamu pengen kayak gitu? Yang tadi bikin gerabah itu sih. Ya pokoknya apapun yang bisa kita lakukan buat investasi ke diri kita sendiri, dari mulai fisik kita, mental kita, skill-skill baru, keahlian baru. Workshop ya juga kan? bisa, workshop yang ada hubungannya sama mental gitu kan, baju kayak yang meditasi misalnya, kayak feeding the soul sekarang gitu. Jadi meditasi, terus beribadah. Ya, itu investasi juga, investasi ke diri sendiri tuh beribadah. Karena kalau udah mencapai tahap tertentu ibadah itu sudah pada apa namanya inner peace lagi kembali. Inner peace itu baik banget itu buat mental kita, buat kontrol emosi kita. Kedamaian diri juga yang baju. Nanti larinya ke stoik yang itu yang udah pernah kita bahas. Jadi orang luar tuh nggak ada ngaruh ke kita. Jadi gimana kita yang react ke dari luar itu tadi. Betul. Dan kalau kita punya hubungan baik dengan Sang Pencipta, itu biasanya kita juga punya apa namanya ya, feedbacknya itu ke sesama gitu. Itu tuh juga sangat baik ya Maju. Karena kita udah baik dengan yang di atas. Justru kalau kita feedbacknya buruk ke orang-orang yang hablum minanas yang buruk, berarti there's something wrong gitu ya, with the relationship with God gitu ya. Yes, that one. Betul sekali. Jadi memang tadi ada dari fisik yang maju, dari mulai muka ya, pakai skincare, makan yang sehat, olahraga biar sehat nanti sampai ke depan, sampai tua gitu kan, biar cantik sampai tua gitu. Otaknya juga gitu, jangan kosong. Benar gitu, diimprove terus biar evolve gitu, biar berkembang. Ikut seminar, ikut workshop biar kreatif. Benar. Terus jangan lupa soulnya juga diisi gitu, perdekat hubungan dengan Tuhan, perbaiki hubungan dengan Tuhan. Ya. Baiklah. Terima kasih teman-teman sudah menonton. See you next time. Bye. Thank you for watching. Cheers.